Sistem persamaan tiga variabel tipe pecahan. Ini lanjutan dari video sebelumnya mengenai persamaan tiga variabel. Bentuk yang seperti ini yang akan kita bahas. Baik, kita bahas contoh 1. Kita diminta untuk mencari himpunan penyelesaian. Artinya mencari X, mencari Y, mencari Z. Namun di sini kadang-kadang mengesalkan kalau berbentuk pecahan. Apalagi X, Y, Z-nya itu ada di bawah, ya, sebagai penyebut. Kalau sudah menyimak video sebelumnya yang dua variabel pecahan, pasti nggak akan kerepotan mempelajari yang tiga variabel. Hanya agak panjang saja langkahnya sedikit. Secara prinsip tetap sama. Silakan nanti bisa disimak yang dua variabel bentuk pecahan. Baik, ide dasarnya adalah kita menghilangkan bentuk pecahan. Sehingga kita misalkan saja, X itu kan ada di bawah, Y itu ada di bawah, Z itu ada di bawah. Atau 1 per X, ini kan X-nya di bawah, Y-nya di bawah, Z-nya di bawah. Ini misalkan A, ini misalkan B, ini misalkan C. Sehingga soal diubah ke dalam bentuk yang sederhana. 3 per X daripada X-nya di bawah, mending 3A. Kenapa? Karena A itu tidak lain adalah 1 per X. Pemisalan. Sehingga tinggal kita lihat atas 3A. Nulisnya begini lebih enak. 2B 4C sama dengan 7. Lebih nyaman mana bentuk kiri dan bentuk kanan? Tentu saja bentuk ini ya. Bentuk pecahan kadang membuat kurang nyaman. Bentuk ini bentuk yang biasa dengan sama dengan tiga variabel biasa. Yang ini 4A 1B 6C. 1B tinggal ditulis B saja, angka 1 tidak ditulis. Sama dengan 8. Yang ini A betul, 3B 2C sama dengan 5. Ketika kita ubah, ini tidak lain adalah hanya sistem persamaan linear 3 variabel yang biasa. Dalam A, dalam B, dalam C. Biasanya X, Y, Z sama saja kan? Cara pengerjaannya pun sama, persis. Oke, kita kerjakan. Ini kan, kita nyari A, kita nyari B, kita nyari C. Hanya begitu saja. Dari prinsipnya sama, ya, secara prinsip sama, yaitu hilangkan bertahap. Ada 3 variabel di sini, kita hilangkan bertahap. Mau hilangkan mana? Terserah, mau mana saja. Misalkan, dari 1 dan 3, kita akan bidik menghilangkan A. Kenapa hilangkan A? Hilangkan mana saja sebetulnya. Mau hilangkan B silahkan, mau hilangkan C pun silahkan. Misalkan, kita hilangkan A. Yang penting bertahap. Ya, misalkan kita hilangkan A. Nanti silakan kalian coba hilangkan B di langkah awal ini. Kita hilangkan A misalkan. Dari 1 dan 3. 3A 2B plus 4C sama dengan 7. Kita salin lagi soalnya. Menghilangkan A berarti membuat koefisiennya sama. Berarti dikalikan. Ininya 1 disimpan di atas. 3 disimpan di bawah. Itu salah satu trik untuk membuat sama ketika sudah dikalikan. Ini dikalikan 1 semuanya, tidak ada perubahan. Yang ini dikalikan 3 semuanya. A dikalikan 3, 3A. 3B dikalikan 3, 9B. 3 dikalikan 2C, 6C. Dan 3 dikalikan 5, 15. Ketika dikurangi, karena sudah sama, pasti hilang. A-nya hilang. Tinggal yang ini. Biasakan dikotret ya, untuk meminimalisir kesalahan tulis. Menghitung. 2 dikurangi, ya, dikurangi 9 negatif 7. Lalu 4 dikurangi 6, ya. 4 kurangi 6 negatif 2. 7 dikurangi 15 negatif 8. Sehingga tinggal kita tulis negatif 7B, negatif 2C, negatif 8. Misi kita sudah tercapai, A-nya hilang. Begitu. Nah, kita butuh satu lagi, kita hilangkan lagi. Tadi 1 dan 3, tinggal yang 2 belum kita pakai. Ya, 2 dan 3. Temenin. Tadi kan 1 dan 3 udah.
Sekarang yang belum kan 2. Nah, butuh teman. Tinggal kita pilih mau temannya 1 atau temannya 3. Saya pilih 3, kenapa? Karena A-nya sederhana. Misinya harus sama, tetap hilangkan A. Baik. Langkah yang sama, di sini kali 1, di sini kali 4. Ketika dikalikan semuanya tidak berubah. Ketika dikalikan 4, akan kita dapatkan bentuk ini. Ya, dikurangi seperti biasa. Yuk, ini hilang. Ini 1 dikurangi 12, negatif 11. Ini 6 dikurangi 8, negatif 2. Ini 8 dikurangi 20, negatif 12. Tinggal salin begini, sehingga tujuan kita menghilangkan A sudah tercapai. Ya, tahap 1 hilangkan A. Ya, kita sederhanakan di sini. Kita sudah mendapatkan sistem hanya 2 variabel saja, A-nya hilang. Lebih sederhana. Nah, sekarang kita hilangkan lagi 1, gitu. Dari sini lebih enak hilangkan mana? Hilangkan B atau hilangkan C? Hilangkan C, karena udah otomatis kan C itu bisa hilang. Begitu, pokoknya hilangkan bertahap. Konsepnya 1 itu aja. Yuk, hilangkan C karena sudah sama. Min 2, min 2, kalau dikurangi ya pasti habis. Yuk, negatif 7 dikurangi negatif 11. Ini pentingnya dikotret. Kalau min 7, min 11, jangan-jangan jadi min 18. Padahal ketika dihitung jadi positif 4. Kenapa? Karena min 7 dikurangi negatif 11. Min dengan min jadi plus kan. Min 7 tambah 11 adalah 4. Begitu. Yang ini hilang. Yang ini sekarang negatif 8 dikurangi negatif 12. Biasakan dalam tanda kurung. Min dengan min plus. Min 8 tambah 12, 4. Sehingga 4B, yang ini 4B, ini pun 4. B-nya berapa? Ini sebagai pengali pindah ke bawah. 4 dibagi 4, 1. B-nya 1. Ketika kita hilangkan A dan kita hilangkan C, maka pasti kita mendapatkan nilai B. Nah, sekarang prosesnya dibalik. Setelah B dapat, kita cari C, kita cari A. Begitu. Ya, kita cari C. Dari mana? Dari mana saja asalkan ada C-nya. Baik. Masukkan B sama dengan 1 ke min 7B min 2C. Kita pilih ini. Kenapa? Karena ada C-nya. Kita akan nyari C. Sehingga bisa kita pakai yang ini. Ya. Atau yang ini. Karena kita mau cari C, ini ada C. Ya udah, ini pun bisa kita pakai. Pilih salah satu. Ya. Karena kita akan nyari C, cari yang C. Baik. B sudah kita dapatkan, tinggal disubstitusi saja. B-nya ganti dengan 1. Min 7, min 2C sama dengan min 8. Sehingga min 7, min 2C, min 8, pindah ruas jadi penambah ya. Min 8 tambah 7 itu adalah negatif 1. C-nya berarti min 1. Ini sebagai pengali, berarti tarik ke bawah. Tandanya ikut kalau tarik ke bawah karena dia sebagai pengali ya. Begitu. Min dibagi min plus. Jadi C-nya itu udah setengah. B sudah, C sudah. Tinggal apa? Tinggal A. Yuk, kita cari A. Masukkan ke sini. Ya tidak ada lah. Di sini tidak ada A. Masukkan ke sini. Tidak ada A. A ada di mana? Kita cari ke persamaan tadi. Nah, di sini ada A, berarti boleh kita pakai ini. Di sini ada A, berarti boleh kita masukkan ke sini. Di sini pun ada A, kita boleh masuk ke sini. Silahkan pilih yang mana. Tentu saja tipsnya adalah meskipun ke sini bisa, ke sini bisa, ke sini bisa, pilih yang sederhana. Kita pilih yang A-nya sederhana. Misal pilih 3. Ya, sehingga tinggal disubstitusi saja. B itu kan 1, ganti B-nya dengan 1, C-nya setengah, ganti dengan setengah. Hanya begitu saja. 3, ya. A tambah 3 kali 1, 3. 2 kali setengah itu 1, sama dengan 5. Begitu. 3 tambah 1, 4. 4 ditarik ke sana jadi min 4. 5 dikurangi 4, 1. Dari tahap ini, sudah kita dapatkan nilai A, nilai B, nilai C. Sudah. Itu langkah pertama sudah beres. Nah, baru kemudian
Kita kan mau mencari X, Y, Z sebetulnya ya, karena soal pun dalam bentuk X, Y, Z. Munculnya A, B, dan C itu dari pemisalan. Nah, sekarang langkah terakhir, final touch, kita akan mencari X, Y, Z. Ya. Kita sudah dapatkan A-nya 1, B-nya pun 1, dan C-nya pun setengah. Begitu. Nah, dari pemisahan awal kan sederhana begini. 1 per X sama dengan A, 1 per Y sama dengan B, 1 per Z sama dengan C. Ini. 1 per X sama dengan A. Berarti 1 per X sama dengan 1. Supaya mirip kiri dan kanan, maka 1 itu bisa kita nyatakan 1 per 1 kan? 1 dibagi 1 kan 1. Sehingga ini sama dengan, artinya yang atas sama dengan atas, bawah pun sama dengan bawah. 1 dengan 1 udah sama, betul. Berarti bawah pun harus sama, X sama dengan 1. Itu kesimpulannya. Karena ini sama dengan, atas sama dengan atas, bawah harus sama dengan bawah. Berarti X harus sama dengan 1. Ketemu X-nya. Sekarang yang kedua. 1 per Y sama dengan B. B-nya berapa? 1. Mirip langkah dengan ini, nyatakan demikian. Atas harus sama dengan atas, karena ini sama tandanya. Y harus sama dengan bawah. Berarti Y itu pasti harus sama dengan 1. Yang terakhir yang C, 1 per Z sama dengan C. C-nya itu 1 per 2. Atas harus sama dengan atas, bawah harus sama dengan bawah. Sehingga kesimpulan kita apa? Z pasti 2. Kita dapatkan X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 2. Itulah himpunan penyelesaian yang diminta soal. Sangat sederhana bukan? Ya, susun dari alfabet yang X, Y, Z berurutan ya. Dari yang kecil dulu. Yang awal X, Y, Z. Kan A, B, C, D, E, F, G, H. Terus X, Y, Z. Biasakan menyusun begitu. Di sini tempat untuk X, di sini tempat untuk Y, di sini tempat untuk Z. Kalau kalian acak, maka akan dinilai keliru. Misalkan 2 di sini, berarti akan dibaca nilai Y sama dengan 2. Karena ini tempat X, ini tempat Y, dan ini khusus tempat Z. Selalu berurutan alfabet. Contoh kedua, bisa kalian pause dulu. Ya, bisa kalian pause dulu. Coba. Baik, kita cocokkan jawabannya. Yang ini sebetulnya tipenya berbeda. Yang tipe tadi X-nya, Y-nya, Z-nya ada di bawah. Sekarang ada di atas. X, Y, dan Z-nya. Ini sebetulnya hanya menghilangkan bentuk pecahan ini saja. Ya. Baik, kita pilih angka yang bisa dibagi 2, habis. Yang habis dibagi 3, yang habis dibagi 2. Angka itu adalah 6. Ya. Kelipatannya kan, persekutuannya. 2 dengan 3 kan 6. Sehingga kalau kita kalikan 6, semuanya itu boleh. Asalkan ingat semuanya. Kalau setengah dikalikan 6 yang ini, maka 2 per 3 pun harus dikalikan 6. 3 per 2 pun harus dikalikan 6. Menyeberang ke sini, sampai ini pun harus dikalikan 6. Ketika semuanya dikalikan bilangan berapapun, itu dalam matematika diperbolehkan. Sehingga apa? Bisa membuat lebih sederhana. 6 dikali setengah, ini bisa dicoret kan? 6 dibagi 2, 3. 6 dibagi 3, 2. 6 dibagi 2, 3. Sehingga 3 kali 1, 3X. 2 kali 2, 4Y. 3 kali 3, 9Z. 6 kali 4, 24. Bentuk pecahan begini ya lebih sederhana. Menjadi bentuk linear biasa. Langkah yang sama kita bisa lakukan di persamaan kedua. Cari bilangan yang habis dibagi 4, habis dibagi 2, habis pula dibagi 4. Bilangan itu adalah 4. Ya. Kalikan dengan 4 semuanya, sehingga ini bisa sederhana, ini pun bisa sederhana, dan ini pun bisa sederhana. 1 kali 3,
3, 2 kali 5, 10, negatif, ini 1 kali 1 ya, berarti negatif Z, ya, negatif 1 kan, negatif Z, 4 kali 15, 60. Persamaan kedua, dibandingkan ini, kita lebih nyaman melihat ini. Yang ketiga pun sama, kita pilih angka, yaitu 6, karena bisa dibagi oleh semua yang ada di bawah ini. Ini, ya, 6 dibagi 2, 3. Sehingga 2X min Y plus 15Z ya. 3 kali 5 kan 15. 6 kali min 1 min 6. Sehingga sistem persamaan yang mengandung pecahan menjadi lebih sederhana. Bentuknya seperti ini, maka naluri kita untuk mengerjakan soal lebih semangat kalau melihat soal seperti ini dibandingkan dengan pecahan. Caranya persis sama, tidak ada yang berbeda. Kita pilih untuk menghilangkan secara bertahap satu variabel. Hilangkan mana sekarang? Terserah yang mana saja. Tadi sudah hilangkan X, kita misalkan hilangkan Y. Boleh kita hilangkan X lagi, tapi saya ingin hilangkan Y sekarang. Bebas, hilangkan Y, misi kita, oke. 1 dan 3, kita pilih 1 dan 3, pokoknya pilih aja dua ya, kita pilih 2. Acak aja yang mana aja. Kita hilangkan Y-nya. Untuk menghilangkan Y berarti kita silang, di sini 4, berarti 4 simpan di bawah, di sini min 1, berarti min 1 simpan di atas. Begitu, ditukar koefisiennya. Ya. Ketika dikalikan negatif 1, 3X menjadi negatif 3X, ini menjadi negatif 4Y, ini menjadi negatif 9, dan ini menjadi negatif 24. Semuanya harus dikali. Ketika dikalikan 4, ini pun sama, 8X min 4Y plus 60 negatif 24. Kita kurangi sekarang. Negatif 3 dikurangi 8. Kita tulis di sini. Jangan lupa, negatif 3 dikurangi 8 adalah negatif 11. Ini hilang, karena menghilangkan Y, ini udah sama, pasti hilang kalau dikurangi. Yang ini min 9 dikurangi 60. Sehingga negatif 69. Membesar kan, negatif dengan negatif digabung jadi membesar. Min 24 dengan min 24 pasti 0. Min dikali min plus. Min 24 dengan tambah 24, 0. Ini sama pasti 0, ini sama pasti 0. Sehingga hasil akhirnya demikian. Misi kita berhasil dalam menghilangkan Y. Sekarang, satu kali lagi. Pilih yang belum, yang mana? Yang 2. 1 dan 3 sudah, sekarang 2. Tinggal butuh teman yang 1, yang mana aja. Kita pilih 3 untuk menemani. Misi kita tetap hilangkan Y. Cara yang sama, hilangkan Y berarti di atas min 1, di bawah min 10. Ya. Baik, atau bisa saja di sini 1, di sini negatif 10. Pokoknya tujuannya asalkan tandanya persis sama dan angkanya persis sama. Misalkan di sini idenya, kenapa min 10 Pak? Tidak 10. Beda dengan ini. Ini sama saja. Ini idenya adalah untuk menghindari negatif gitu ya. Ada idenya lah. Kalian kan sudah tahu yang teknik dasar ini kan. Ini min 1 silahkan, ini plus 10 silahkan. Misalkan kalau di sini 1, di sini min 10 pun akan sama saja. Yuk. 3X plus 10Y min Z sama dengan 60. Yang ini min 20X min dikali min plus 10Y min dikali 15 min 150, ini min dikali min 60. Begitu. Ya, akan sama saja hasilnya. Yuk. 3 dikurangi negatif 20. Min dengan min plus. Jadi 3 tambah 20, 23. Ini habis. Ini min 1. Min 1 dikurangi negatif 150. Min dengan min plus. Berarti 149. 60 dengan 60 habis. Misi kita selesai. Kita sudah hilangkan Y. Kita dapatkan 2 sistem persamaan baru yang lebih sederhana. Terdiri dari 2 variabel saja tanpa Y. Karena kita sudah hilangkan Y. Sekarang Y sudah hilang. Kita hilangkan satu lagi. Yang mana saja? Ya. Kita hilangkan X sekarang.
Di sini 23, di sini min 11. Hanya mengalikan biasa saja ya, kita dapatkan nilai-nilai ini. Hanya mengalikan biasa, kita dapatkan nilai-nilai ini. Dikurangi seperti biasa, kita akan mendapatkan 52Z sama dengan 0. Berarti Z itu 52 sebagai pengali, tarik ke bawah jadi pembagi, 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Sehingga Z kita sudah dapat 0. Begitu. Ada X, ada Y, ada Z. Z sudah, berarti tinggal apa? Tinggal X dan Y. Kita nyari X. Nyari X di mana? Tentu saja di persamaan yang mengandung X. Ini mengandung X, silahkan bisa dipakai. Ini mengandung X, silahkan bisa dipakai. Misalkan kita pilih yang ini, tidak jadi masalah. Masukkan Z-nya 0. 149 dikali 0, 0. Menjadi begini. Berarti 23X sama dengan 0. X-nya 0 dibagi 23 adalah 0. Maaf, ini harusnya hilang di sini ya. Karena sudah ditarik ke sini. Maaf, ini tidak terhapus. Mohon maaf di sini. Jadi jawabannya adalah X pun 0. Setelah Z 0, X 0. Kita nyari apa? Kita nyari Y. Nah, kita nyari Y dari mana? Tentu saja dari persamaan yang mengandung Y. Tiada lain dari soal. Ke sini boleh dimasukkan? Boleh, karena ada Y. Ke sini ada Y, ke sini ada Y. Silahkan, ke sini bisa, ke sini bisa, ke sini bisa. Yang lebih sederhana yang mana? Misalkan yang ini, silahkan saja, atau yang mana saja. Kita pilih misalkan yang pertama. Ya, kita pilih misalkan yang pertama. Tidak jadi masalah. X-nya masukkan 0, Z-nya masukkan 0. 3 kali 0, 0. 9 kali 0, 0. Sehingga ruas kiri bersisa tinggal 4Y saja. Ruas kanan 24. Y 4-nya dibagi, menjadi pembagi, 24 dibagi 4, 6. Kita dapatkan X0, Y6, Z0. Itu himpunan penyelesaian. Contoh 2, selesai. Baik, sekarang contoh ketiga. Contoh terakhir, bentuknya seperti ini. X dan Y serta Z ada di bawah, dan malah ditambah lagi angka yang lain. Begitu. Di dua variabel sudah pernah dibahas yang seperti ini, bedanya ini 3 variabel. Secara prinsip sama saja. Ketika X, Y, Z di bawah, maka akan muncul pemisalan. Itu tekniknya. 1 per X min 1 jadi A. Ini kan X min 1 ya. A. Yang ini jadi B. Ya. Yang ini jadi C. Sehingga 3A tambah 4B tambah 2C sama dengan 6. Tinggal kita lihat angka-angkanya saja. Yang ini pun sama, sehingga 1 itu jadi A, lalu ini 2, ini 4 ya, dalam ABC sama dengan 4. Ini pun sama. Setelah ini sudah tidak asing lagi, tidak ada bedanya dengan soal 1 dan soal 2 tadi. 4A ditambah 6B tambah 2C sama dengan 8, bisa kita sederhanakan di awal. Masing-masing bisa dibagi 2, silahkan bagi 2. 4 dibagi 2 menjadi 2, 6 dibagi 2, 3, 2 dibagi 2, 1, 8 dibagi 2, 4. Sehingga lebih sederhana. Kita mendapatkan ini. Yuk. Dari 1, kita hilangkan bertahap ya. Hilangkan bertahap yang mana? Misalkan hilangkan A. Dari 1 dan 2 kita pilih hilangkan A, berarti di sini kalikan 1, di sini kalikan 3. Seperti biasa begini, tidak akan detil karena sudah sering. Kurangi, 4 dikurangi 6, negatif 2. 2 dikurangi 12, negatif 10. 6 dikurangi 12, negatif 6. Kita sudah dapatkan persamaan baru. 1 dan 2 sudah, tinggal 3. Ya. Tinggal 3. 2 dan 3. Baik. Hilangkan A, masih selalu hilangkan A. 2 ini, 3 ini. Hilangkan A, begitu. Kita dapatkan 4 dikurangi 3, itu 1B.
8 dikurangi 1 itu 7. Sama dengan 4. Kita dapatkan yang sederhana, A sudah hilang. Baik. Nah, sekarang bertahap lagi. Karena A sudah hilang, tinggal kita pilih mau menghilangkan mana. Menghilangkan B boleh, menghilangkan C boleh. Misalkan, kita akan menghilangkan B saja. Kali 1, kali min 2, prosesnya selalu eliminasi yang begini, ya, dan mudah saja kan. Negatif 10 dikurangi negatif 14, min dengan min jadi plus, jadi 4C. Min 6 dikurangi min 8, min dengan min plus, hati-hati harus selalu dikotret. Min 6 tambah 8, 2. 4C sama dengan 2, berarti C-nya adalah 2/4. Ketika kita sederhanakan menjadi 1/2. Begitu. C sudah kita dapat, tinggal kita mencari dua huruf yang lain, huruf A, huruf B. Mana duluan yang paling dekat? B saja, karena ada di sini. Masukkan ke yang ini. C-nya ganti. Sehingga 7 kali setengah adalah 7/2. Pindah ruas jadi pengurang. Samakan penyebut, ya. Kali silang aja 2 kali 4 kan 8. 2 kali 4, 8. 8 dikurangi 7/2. 8 dikurangi 7, 1. Jadi 1/2. B-nya ternyata sama persis, yaitu setengah. B sudah, C sudah. Yang belum apa? A. Cari yang tadi, yang mengandung A. Ada 3 yang tersedia. Ke sini boleh, ke sini boleh, ke sini boleh. Karena sama-sama mengandung A. Pilih aja salah satu. Misalkan kita akan bidik yang ini, karena lebih sederhana. B-nya tinggal masukkan, setengah. C-nya juga masukkan, setengah. 2 kali setengah, 1. 4 kali setengah, 2. 1 tambah 2, 3. Tarik ke sana. Begitu, 4 kurangi 3, 1. Sehingga hasil akhir adalah A-nya 1, B-nya setengah, C-nya setengah. Baik, sekarang ingat final touch. Kita akan nyari X, kita akan nyari Y, kita akan nyari Z dari pemisalan. 1/X-1 sama dengan A. Kita dapatkan A-nya tadi 1. Tinggal begitu saja, sehingga 1/1. Ini sudah sama, berarti kesimpulan kita X-1 harus sama dengan 1. Min 1-nya pindah ke sana, sehingga X pasti 2. Langkah yang sama nyari B, berarti dari pemisalannya 1/Y plus 3 sama dengan B, berarti B-nya 1/2 kita dapatkan dari langkah tadi sebelumnya. 1 dengan 1 sudah sama. Kesimpulan kita Y plus 3 pasti sama dengan 2. Sehingga plus 3-nya tarik ke sana jadi min 1. 2 dikurangi 3 kan min 1. Lalu terakhir adalah Z. 1/Z plus 2 sama dengan C. C-nya setengah. Begitu. Sehingga Z plus 2 pasti sama dengan 2. Tarik ke sana, 2 dikurangi 2, 0. Kita dapatkan X-nya 2, Y-nya min 1, Z-nya 0. Itu adalah himpunan penyelesaian yang diminta soal. Untuk lebih memantapkan, silakan kalian pause. Dicoba 3 latihan ini supaya pemahaman lebih mantap lagi.